شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Hadirin ikhwatu iman, kajian di subuh kali ini kita akan meneruskan setelah di hari kemarin kita membahas tentang fadilah surah An-Najm, di mana kelebihan dari surah An-Najm itu menurut hadis adalah surah yang pertama kali diturunkan yang di dalamnya ada ayat sajdah, tepatnya di ayat terakhir, ayat 62. Lalu Rasul pun sujud, dan orang-orang yang di saat itu sujud, bahkan di riwayat lain musyrikin juga sujud, manusia sujud, jin pun sujud, kecuali ada seorang yang tidak sujud, yaitu namanya Umayyah bin Khalaf. Ada yang mengatakan Utbah bin Rabi'ah. Dia tidak sujud, tetapi dia memperolok-olokkan agama. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, faru'aituhu ba'da dzalika qutila kafiran. Dan aku lihat setelah kejadian itu, tidak lama kemudian Umayyah bin Khalaf atau bisa saja Utbah bin Rabi'ah, mereka berdua terbunuh dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Hari ini kita akan mencoba menelaah di ayat pertama, karena di sini sebagai qasam. Ada satu poin yang harus kita telusuri. Di sini di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama An-Najm. Nanti ulama-ulama akan mencari tahu kenapa di ayat ini, di mana ingin menjelaskan sosok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu menurut surat sebelumnya, surah At-Tur, adalah orang gila, tukang sihir. Nah, di sini ingin dipatahkan, dibantah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini dibantah dengan ayat ini. Berarti ketika Allah bersumpah dengan sumpah yang ini, kita harus menelusuri apa yang dimaksud dengan An-Najm di sini. Dikarenakan ingin menjelaskan sosok Nabi. Karena dalam sumpah itu, dalam kaidah bahasa Arab, kita harus ditelusuri siapa muksimnya, yang bersumpahnya. Tentunya yang muksim adalah Allah. Kemudian adatul qasam, huruf qasamnya menggunakan apa? Di sini menggunakan wa, demi. Kemudian muksam bihnya apa? Muksam bih yang disumpahi dengan apa? Di sini menggunakan An-Najm, bintang. Nanti kita telusuri ke ayat yang lain, ke surah yang lain, apa manfaat dari bintang. Terakhir, ketika kita setelah tahu muksam bihnya adalah makhluk ini, maka kita telusuri berikutnya, yaitu muksam alaih atau jawabul qasam. Ada istilah yang seperti itu. Apa jawabul qasamnya gitu. Ternyata ini tidak terlalu panjang. Dari satu ayat
masuk ke ayat kedua, itulah yang dimaksud dengan muqsam alaih, yang disumpahi atasnya. Karena kalau seseorang bersumpah, berarti dia ingin menegaskan bahwa kabar ini benar, bahwa khobar ini benar. Demi Allah, saya misal akan berangkat ke Baitur Rahman. Nah, muqsam alaihnya berangkat ini. Kenapa mesti bersumpah dulu? Biar berita ini menjadi as-sidqu, berita yang jujur. Ingin menjelaskan sosok Nabi itu ma dhalla wa ma gawa, itu saja. Maka Allah bersumpah dulu dengan satu makhluk, yaitu An-Najm. Maka diawali dulu oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang pendapat Imam Asy-Sya'bi dan lainnya. Sok, awas Ikri. Langsung qala Asy-Sya'bi wa ghayruhu al-khaliqu yuqsimu bima sya'a min khalqihi wal makhluqu la yanbaghi lahu an yaqsima illa bil khaliqi. Di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya tentunya ya. Di sini ingin menjelaskan pendapat Imam Asy-Sya'bi dan yang lainnya. Nah, sebelum pendapat Imam Asy-Sya'bi dan yang lainnya, ada kisah inspiratif, kisah motivatif bagi kita bagaimana keberadaan sosok Imam Asy-Sya'bi. Saya bacakan di kitab Sofahat min Sobratil Ulama. Sosok Imam Asy-Sya'bi ini menurut Imam Al-Hafidh Ar-Romahur-Muzi dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, Asy-Sya'bi itu adalah at-tabi'i, ulama tabi'in. Yang saya ingat Asy-Sya'bi di sini, beliau itu adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi nanti Abdullah bin Mas'ud kan dari Irak atau ditugaskan oleh Nabi ke Irak. Nah, satu di antara muridnya adalah Asy-Sya'bi. Ada Asy-Sya'bi, ada Al-Hasan Al-Basri, itu satu generasi. Imam Asy-Sya'bi, terkenalnya Asy-Sya'bi. Dia at-tabi'i al-jalil, sahabat tabi'in yang agung. Terkemuka gitu. Diperhitungkan sosok Asy-Sya'bi sebagai tabi'in ini. Nama aslinya itu Amir putra Syarahil. Amir bin Syarahil adalah, tapi yang dikenalnya Asy-Sya'bi ya. Tapi kalau nanti menemukan nama Amir bin Syarahil, itulah As-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi. Al-Kufi, nah berarti kan orang Kufah, betul ya, orang Kufah. Al-Hamdani, tepatnya di negeri Hamdan. Kufah itu kan luas, itu Kufah Basrah itu kan Irak ya. Kufah Basrah, dari Kufah itu ada namanya Al-Hamdan, negeri namanya Hamdan di Kufah. Lahir tahun 19 Hijriah. Tabiin kan, dekat-dekat tuh lahirnya. Nabi wafat tahun berapa? 11 kan ya? 11 Hijriah. Berarti 8 tahun kemudian lahir Asy-Sya'bi. 8 tahun kemudian, karena lahirnya tahun 19 Hijriah. Wafatnya 103. Lumayan ya, umur beliau lumayan panjang. Jadi lahir tahun 19 Hijriah, wafat 103 Hijriah.
Kemudian dikatakan, kata tadi Al-Hafidh Romahur Muzi dalam kitab tersebut mengatakan begini, kata beliau, annahu kharaja minal Kufah ila Makkah. Biar kita semangat ya. Bahwasanya beliau pernah keluar minal Kufah, dari kampung halamannya di Kufah. Kufah sebelah sini ya, kalau lihat peta. Kufah, Basrah, Irak, di Irak. Keluar dari Irak, dari kampung halamannya menuju ila Makkah, ke bawah ke Makkah. Kembali ke yang tadi, Asy-Sya'bi itu muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ingin belajar ke Makkah. Di Makkah ada siapa di situ? Abdullah bin Abbas dengan murid-muridnya. Seantragan barangkali dengan Imam Mujahid, dengan Imam Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, ya, di situ kan selevel nanti akhirnya. Tetapi yang hebat ya, Imam Asy-Syafi'i itu datang dari Kufah menuju ke Makkah fi salasati ahaditsa, hanya ingin mencari 3 hadis. Coba bayangkan, hanya ingin mencari 3 hadis, jauh-jauh dari Irak ke Makkah, jauh-jauh. Orang gitu tuh jauh-jauh gitu. Dia hayang kemana gitu kan, mendapatkan ini 3 hadis. Kita mau bro-broan berapa hadis, berapa ayat itu kan diberikan hari ini. Imam Asy-Syafi'i itu jauh-jauh dari Kufah menuju Makkah hanya ingin mendapatkan 3 hadis, dzukirat lahu. Yang 3 hadis itu disebutkan, diobrolkan kepada beliau. Dan beliau tidak atau belum tahu ilmunya. Itisaha gitu menurutnya 3 hadis, tapi tidak jelaskan di sini. Hanya tapi ibrohnya berarti mereka itu semangat untuk mencari ilmu. Jauh di jugjug, anggang di teang, geus bogoh mah gitu. Lalu beliau berkata, la'alli alqarajulan lakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu saja keinginan beliau itu. Moga-moga aku bertemu dengan seseorang yang dia bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena beliau kan tabi'in. Au min ashabin Nabi, atau dari sahabat Nabi. Tadi rajulan ya, yang ini ashab, lebih kuat lagi. Mudah-mudahan we di Mekah teh penak sareng sahabat gitu. Mun urang bisa naon? Mun ka Malaysia misalnya, mudah-mudahan we penak jeung artis. Ini mah tidak. Itulah Asy-Sya'bi ya. Sya'bi luar biasa. Jadi beliau semangat itu ya untuk mencari 3 hadis. Nanti bisa ditelusuri kembali, ini insya Allah akan kena gitu ke kitab yang lain apa saja gitu. Tentu akan kena. Hanya ibrohnya, pelajarannya, semangatlah tolab ilmu. Orang mah di dia Baitur Rahman kantun tahu waktu kan ya. Oh, di Baitur Rahman tiap subuh ada kajian tafsir. Nah, sudah tinggal berangkat dari rumah, naik motor, punya mobil bisi tiris, bawa mobil, parkiran luas, masuk masjid tidak dipinta, dan waktu hanya 1 jam. Diberikan ayat, mungkin bukan 3 ayat, banyak ayat diberikan. Fasilitas semakin kokoh hari ini, tetapi niat, azam di kita untuk tolab ilmu masih lemah. Yang kadang-kadang kita tidak mau mendatangi ilmu, yang kita maui adalah ilmu mendatangi kita. Kebarokahannya kurang. Harus kita jemput ilmu itu, jemput bola. Bukan kita menunggu, wah orang panggil we Ustaz anu, jangan. Kita biasakan untuk menjemput bola. Bukan kita ingin kepada seseorang kita panggil, bukan. Jemput bola. Oh, di situ ada sosok Ibnu Hajar, jemput bola Ibnu Hajarnya. Di mana? Di Fathul Bari jemput oleh kita. Tang hoyong di wowoy wae gitu nya. Nah, aya cenah kajian Fathul Bari di tempat anu, jangan, jemput saja oleh kita langsung Imam Ibnu Hajarnya. Kemudian nanti ada Imam Ibnu Katsir di mana? Oh, di Tafsir Ibnu Katsir, jemput oleh kita. Biasakan begitu. Kalau dulu caranya memang secara fisik, dulu secara fisik, sekarang tidak.
karena sudah meninggal mereka. Tapi kan karya besar mereka ada. Caranya bagaimana? Jemput oleh kita. Menjemputnya kumaha Haris? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang harus kita belajar itu. Kita wijadah ya. Wijadah itu mendapatkan karya. Ya syukur-syukur ada sanadnya. Ayo Ustaz Bang di itu di Sudan sanadna ya tuh. Sanad dapat tafsir Ibnu Katsir misalnya. Saya semuanya. Atau mungkin meureun gitu. Kalau qiraah kan ada ya sanadnya. Misal, oh ini sanad Ibnu Katsir nih. Oh, kita kalau lah ada ya kita ada rezeki ya kita berangkat gitu. Jemput kalau begitu. Kalau tidak ada kan wijadah. Wijadah itu kita mendapatkan karya-karyanya. Sekarang subhanallah tinggal kita, yang penting satu saja, semangat untuk iqra. Semangat untuk, seperti Imam Asy-Sya'bi yaitu Amir bin Syarahil. Kemudian di sini dijelaskan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz tentang para hafiz menjelaskan tentang biografi Al-Imam Asy-Sya'bi yaitu Amir bin Syarahil Al-Kufi Al-Hamdani. Imam Asy-Sya'bi mengatakan begini dari Ibnu Syubrumah, ma kuntu sauda ma katabtu saudaa fi bayda'a ila yaumi hadza. Tidaklah aku menulis yang hitam pada yang putih, maksudnya menulis gitu ya. Menulis tulisan, menulis karya, buku. Sampai hari ini misal wala haddatsani rajulun, dan tidak ada seorang pun yang membicarakan tentang itu bihaditsin qattu, satu pembicaraan saja, illa hafidtuhu, kecuali aku akan menghafalnya. Berarti kekuatan hifaz ya, menghafal. Jadi kalau ada yang ditulis, hafal, ditulis, dihafal. Itu Imam Asy-Sya'bi. Kokoh beliau itu oleh Allah diberikan anugerah begitu. Ada orang tidak menjelaskan tentang itu, tapi ternyata ada, langsung dihafal. Illa hafidtuhu. Wala ahbabtu an yu'idaha alayya. Walaqad nasitu minal ilmi ma law hafidhaha ahadun lakana bihi aliman. Jadi kehebatan beliau itu seperti itu ya, Imam Asy-Sya'bi. Nah akhirnya ditanya akhirnya. Atau ada yang mengatakan begini juga, kata Imam Syafi'i, ma'arwi syai'an, tidaklah aku meriwayatkan sesuatu aqalla minasy-syi'ri, syair yang sedikit, walau syi'tu, andaikan aku ingin, la ansyadtukum syahran, aku akan jelaskan itu 1 bulan, la uidu, yang terus aku akan ulang-ulang. Jadi lamun maca satu syair misal diulang-ulang selama sebulan kepada kalian, itu tuh bakal gitu terus. Jadi hafalannya kuat gitu Imam Asy-Sya'bi itu. Hafalannya kuat. Jadi lamun aya naon wae kayaknya diulang-ulang sampai sebulan lamanya. Cing urang mun gitu. Mun gitu kan orang mah henteu jadi poho deui. Nah, kuncinya di mana? Imam Ibnul Madini, berarti muridnya gurunya siapa? Al-Bukhari ya, Ali bin Al-Madini kan, ulama mutasyaddid. Ibnu Al-Madini mengatakan begini, ada dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi, min aina laka hadzal ilmu kulluhu, di mana ilmu ieu teh kau dapatkan seluruh ilmu ini, apa rahasianya gitu. Sekarang terbongkar hari ini di Safahat min Sabratil Ulama, lembaran kesabaran ulama. Ternyata betul, moal ujug-ujug ya, moal ujug-ujug. Imam Asy-Sya'bi itu ternyata beliau menjelaskan, menjawab ketika ada yang nanya tadi. Mun bahasa orang mah eta anjeun cerdas-cerdas gitu, naon resepna? Resepna naon? Qala, maka beliau mengatakan binafil i'timad. Binafil i'timad. Itu terdapat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala Az-Zahabi ya. Nafyil i'timad bimakna bitarkil
Naf itu meninggalkan. I'timad itu bersandar. I'timad teh ieu tah, i'timad. Ittika di sini dijelaskan, ittika. Binafil i'timad. Nafil i'timad teh meninggalkan nyarandek ieu. Cing, urang ngarandek ieu nyarandek ieu teh menunjukkan naon? Perhatikan saya begini. Antara begini beda. Rasanya beda, kesannya beda. Sekarang saya begini. Dah, biasanya no inu kieu teh. Bos. Berarti kalau bos biasanya inginnya santai. Nafyul i'timad itu meninggalkan santai gitu. Sudah tidak lagi banyak bersandar. Ya. Artinya menunjukkan inilah rahasia beliau. Binafyil i'timad itu di sini. Bitarkil i'timad, ditinggalkan apa? Waktu-waktu yang santai. Jadi begini kan santai. Kalau sudah begini sudah beda lagi tuh. Berarti ibroh pertama ya, resep pertama ada 4 resep. Resep pertama adalah tinggalkan malas-malasan. Ya, tinggalkan mengudag hawa nafsu. Karesep biasanya. Yang jadi ujian terberat itu adalah indal farog. Karena ini adalah ni'matani magbunun katsirun indan nas. As-sihah wal farog, ketika kita waktunya kosong. So kalau kita ikhwatu iman semuanya, lamun orang aya waktu luang, misal kita kerja dari Senin sampai Sabtu. Kita jemput rezeki dari Senin sampai Sabtu, masuk hari Ahad biasanya naon? Harusnya nafyul i'timad. Fa idza faragta fansob harusnya. Tapi kita itu berpikir dah capek gawe di Senin nepikeun ke Sabtu atau hari Ahad majang jangan jalan-jalan. Lupa ada yang lebih lebih penting daripada itu. Misal Ahad itu harusnya jalan-jalan, ada majlis taklim, tolab ilmu, hadiah, berarti yang terbaik. Nafyul i'timad. Kalau ingin diberikan seperti itu ya ini tinggalkan nyarane lah. Tong loba teuing nyarane, tong loba teuing naon? Santai. Tidak mungkin Imam Asy-Syafi'i hafalnya hafal mungkin ya kalau tidak nafyul i'timad. Kita juga sama. Membaca Quran, menghafal Quran, membaca hadis, menghafal hadis, menghafal taksil ilmu, dasar-dasar ilmu. Ketika ingin menghafal, matan-matan kita hafalkan, nafyul i'timad yang pertama. Tinggalkan i'timad. Kalau makan mun orang teh pas waktu libur hayang naon sob? Hobi. Hobi teh hub teh hubi, cinta. Ya gitu dah, mas cinta mah orang ke mana? Katakan hati-hati ya. Kadang-kadang kita dimatikan oleh Allah teh ketika sesuai dengan hobi kita. Ingat selalu itu. Dimautkan tergantung hobi orang. Makanya hobi kita sekarang mulai rubah. Apakah Nabi tidak punya hobi? Punya hobi ya. Nabi kita punya hobi, yang lain sahabat punya hobi. Tapi hobi-hobinya itu dikendalikan. Karena ingat, sesuatu yang harus kita perhatikan di hobi, ya, hobi harus bernilaikan ibadah. Harus bernilaikan ibadah. Hobi naon? Badminton. Nah, ketika kita badminton, nilai apa? Niatkan nilainya dengan ibadah. Rek badminton ya, naon nilainya? Sehat. Yang naon sehat? Ibadah. Berarti itu saya gitu. Tapi kalau niat nanti ibadah, badminton kata aya istilah kokannya, anu menang, anu eleh mayar kok, itu kan judi. Berarti tidak ini hobi itu bisa mencelakakan. Itu yang bisa latul hikum, bisa membuat kita ilha. Kita bisa membuat alhakum at-takatsur gitu. Hobi. Tahu nih hobi namanya? Hobi main catur, main gaple, hobi ngusup, hobi secara duniawi ya, sesebedahan, goes, hobi apapun juga harus dinilaikan nilai ibadah. Nilaikan ibadah. Andaikan waktu luangnya dengan nafyul i'timad, sok kira.
ilmu akan semakin masuk ke dalam diri kita. Waktu luang gunakan untuk tolab ilmu, dan waktu sibuk mah menjemput rezeki urang teh. Bapak jemput rezeki, ibu jemput rezeki harta misal. Ketika nanti masuk ke waktu senggang, waktu luang, gunakan untuk tolab ilmu. Jadi kan mau ditaras hobina naon? Ngaji. Oh, mantap. Sok naon wae enak? Oh, ngaji we. Jadi terus begitu, harus dibina dari sekarang ya. Hobi itu memang tidak mudah kalau bertolak belakang dengan keinginan. Itu yang pertama. Teu nanonya alami heula di dieu Asy-Sya'bi ya, yang bahas Asy-Sya'bi. Yang kedua, as-sair. As-sairu, tapi ku abdi dimarfukan ya. Aslinya kan sairi bi nafil i'timad, biar runut semuanya dimarfukan. Yang pertama nafyul i'timad, tinggalkan rasa nyantai. Yang kedua as-sairu fil bilad. As-sair saro yasiru sayron wasiratan. Berarti as-sair itu saro yasiru berjalan fil bilad, ke negeri-negeri. Ini rahasia Imam Asy-Sya'bi. Contohnya tadi Imam Asy-Sya'bi jauh-jauh dari Kufah menuju Makkah hanya untuk mencari 3 hadis. Ini as-sairu fil bilad. As-sairu fil bilad, melakukan perjalanan ke negeri-negeri. Perjalanan apa? Perjalanan menjemput ilmu. Jadi kita terus gitu ya. Rehla itu terus menjemput ilmu. As-sairu fil bilad. Kalau kita misal lihat ingin ke Bandung kuliah, as-sairu fil bilad. Hayang ke Jogja, kuliah ke Jogja, atau mencari syekh, mencari ulama yang mumpuni di bidang ilmu tertentu, kita as-sairu fil bilad. Entong cicing wae di lembur, kudu uget gitu. Entong cicing wae kudu gerak. As-sairu fil bilad. Tapi ingat, as-sairu fil bilad ya, as-sairu fil bilad bisa dua mafhum. Satu, memang fisik kita melakukan perjalanan ke negeri-negeri tertentu, bisa dengan itu. Atau memang kita berjalan ke negeri itu dengan cara meneliti kembali. Misal ada kitab yang membahas tentang Makkah, misal hayang ka Makkah boga duit teu kumaha tuh carana, ada buku tentang itu, baca as-sairu fil bilad ini teh. Baca bagaimana sejarah Makkah, terus sudah beres, hayang ka mana? Madinah, baca Al-Madinah. Kitab tentang kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu as-sairu fil bilad. Bisa memang secara fisik kita berangkat, termasuk kita berangkat misal mau kuliah ke Sudan. Orang Sunda ke Sudan. Nah, beda sakedik. Sunda, Sudan, beda huruf dibalikeun unggul. Berarti ada ukhuwahnya. Ada ukhuwah antara orang Sunda dengan orang Sudan. Jadi kalau kita mau ke Sudan, bismillah gitu. Kita mau ke Mesir, bismillah untuk kuliah, untuk mulazamah dengan syekh, silahkan saja. Jadi kita harus betul-betul as-sairu fil bilad. As-sairu fil bilad. Artinya kita harus belajar apakah secara fisik kita berangkat, atau tadi itu misal ada tentang sejarah gitu ya. Nah, kita sejarah satu kota kita baca. Andalus misal, belilah kitab, belilah buku, baca oleh kita. Itu masuk ke as-sairu fil bilad. Nanti wawasan semakin meningkat. Apalagi nanti dibuktikan ketika Allah satu waktu menganugerahkan rizki kepada kita, kita sudah punya ilmu tentang negara-negara tertentu, kita datang ke sana bukan lagi ilmu yakin, tapi ainul yakin. Karena ada as-sairu fil bilad dulu di awal. Jadi kita dibiasakan itu. Misal di Bandung aya ustad kita ikut ke sana, as-sairu fil bilad. Kalau tadi nafyul i'timad, kalau tadi ya kieu heula cengkat orang sudah siap. Yang kedua, mulai adakan perjalanan. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebagai sosok yang beliau bisa jadi ibrah bagi kita di antaranya. Ternyata gitunya Imam Asy-Sya'bi teh kan cerdas kan, karena ya memang ada. Ini beliau yang mengatakan. Ketika ada yang nanya tadi,
Min aina laka hadzal ilmu kulluhu, di mana cenah menang ilmu seluruh model seperti ini. Yang pertama apa? Nafyul i'timad. Yang kedua as-sayru fil bilad. Yang ketiga sabrun. Ini dia sabrin. Kembali ke yang tadi saya marfukan. Sabrun kasobril jimad atau jamad. Di dia mah himar. Di sini himar. Sabrun kasobril himar. Himar teh keledai. Sabar seperti sabarnya keledai. Tapi di catatan kaki ada tambahan wa hakadha shawab ka sabril himar. Demikian yang benar gitu. Sabarlah seperti sabarnya himar gitu. Yang benar itu yang ini gitu. Kata pentahqiq kitab yang ini. Wa qad waqa'a fi tadhkiratul hufat ka sabril jamad. Ada dua bacaan berarti ya. Karena ada kapungkuna kan teu aya harokat, teu aya titik, jadi ada kemungkinan. Boleh dua, sabrun ka sabril himari atau sabrun ka sabril jamadi. Himar keledai, sing sabar siga sabarnya keledai. Nah, kita berarti harus berpikir ai keledai teh kumaha sabarna. Tinggal keledai mah istiqomah we. Rek ayat tunggangannya ringan, tunggangannya berat juga kan. Terus istiqomah keledai. Bukan dari itunya, tapi dari siap untuk menerima beban dalam thalab ilmu, harus sabar itu. Atau yang kedua, sabrun ka sabril jamad. Jamadnya jamadat, batu, sesuatu yang membatu namanya jamad. Jumud kan ya. Mun bahasa gampang berarti Anda mesti sabar seperti sabarnya batu. Di kumaha-kumaha terengrot. Inilah yang akan menjadi keberhasilan kita. Selain nafyul i'timad, as-sayru fil bilad dan apa tadi? Sabrun ka sabril jamad. Ari hoyong pas mah memang ngedal gitu. Tadi kan himar ro, ngero. Ini jamad dal. Tadi dal hungkul, tapi dah tidak berlaku juga. Dan pentahqiq mah yang benar itu himar kata beliau. Tapi ada di keterangan lain menggunakan jamad. Dina Syiar Alam Anubala kasobril hamam. Bayang gitu. Hamam naon? Ayah hamam, ayah hammam, beda. Hammam hadza wa hammam. Hammam ama hamam merpati. Sabar seperti sabarnya merpati. Yang manggalah nu mana? Wakilahuma tahrifun. Tahrif berarti nu benar mah menurut ini itu yaitu adalah himar, sablul himar. Yaitu yang ketiga. Intinya mah sing sabar lah gitu. Hiji nafyul i'timad, dua as-sayru fil bilad, ketiga sabrun gitulah. Kan supaya kabayang sabar model kumaha siga kalde yahmilu asfaron ya, membawa lembaran-lembaran nu loba oge sabar. Lain teu ngartina eta mah kan tentang masalul ladina humilu Taurat eta mah nya. Nah, itu mah yang tidak ngartina ya teu ngarti. Bukan itunya, kesabarannya yang disorotnya. Jadi harus sabar. Sabrun kasabril himar. Jadi sing sabarnya mun urang tolab ilmu ya. Hari ini kita tolab ilmu di Baitur Rahman, misal. Besok tolab ilmu ke Baitur Rahim. Besok tolab ilmu lagi ke Al Khair. Besok lagi tolab ilmu ke Al Jihad. Besok lagi ke Al Amanah. Terus muter. Nah, itu sing sabar. Sing sabarnya luangkan waktu luang ya dengan nafyul i'timad. Jauhkan dari rasa ingin nyantai gitulah bahasana. Kayak nyantai mah di mana mun aing nyantai? Surga. Di surga ge bujang nyantainya. Ayeuna mah orang harus bertempur di dunia, harus memberikan yang terbaik. Nah, lamiti dianya biasanya. Itu yang ketiga. Yang terakhir kata Imam Asy-Sya'bi bukurun
ka bukuril ghurab. Bukurun ka bukuril ghurab. Bukur teh bukroh, bakar, semangat pagi gitu. Karena sekali nama mun sore oge semangat semangat pagi. Ya semangat pagi, apal sore, apal wengi. Itu semangat pagi tah, itu maksudnya bukur itu. Jadi sok ngajian berang peuting, semangat pagi. Nah, itu teh bukur. Berarti harus cekatan, saget gitu. Mun hoyong urang keng ilmu seperti Imam Asy-Syafi'i saget gitu. Ketika ada apapun juga harus yang terdepan. Biasakan ya kalau tolab ilmu kita yang terdepan, sebelum ada guru, sebelum ada ustaz datang kita yang terdepan. Tong dipiheulaan ku ustaz. Biasakan, biasa kajian tuh jam 7. Jam 7 kurang 5 kudu duduk. Itu menunjukkan bukur. Kabukuril ghurab, seperti cekatannya binatang ghurab. Ghurab itu gagak atau raja wali, pokoknya mah burung yang memang terbangnya cepat secepat kilat. Ya, raja wali atau gagak, yang penting cekatan gitu. Dina naon? Dina ngelmu maksudna di dieu mah. Cekatan dina ngelmu. Jadi lamun aya dina HP teh pengajian, aya ditimbang-timbang, siap gitu. Bukur namanya. Valentino Rossi. Jadi harus betul-betul semangat gitu. Nah, memang orang kudu menghabiskan waktu untuk ini. Itulah pernyataan dari Imam Asy-Sya'bi. Itu dari riwayat Ali bin Al-Madini, Ibnu Al-Madini gitu. Aya nu nanya ka Imam Asy-Sya'bi, naon cenah rahasiana anjeun cerdas opat gitu. Satu, nafyul i'timad, tong nyarande wae. Yang kedua, as-sayru fil bila, sok ngalanglang buana. Katilu, sobar, ka sobril himar. Kaopat, bukur, ka bukuril ghurab, cekatan, semangat. Itu di dalam satu biografi agung tentang sosok Imam Asy-Sya'bi, yaitu Amir bin Syarahil Al-Kufi Al-Hamdani. Itu ya sedikit biar nanti kita paham Imam Asy-Sya'bi. Kalau benar Imam Asy-Sya'bi teh orang Irak, orang Kufah. Beliau ulama tabi'in yang agung. Kata Imam Asy-Sya'bi, al-khaliqu, sang khaliq, sang pencipta, yuqsimu bima syaa min khalqihi. Allah itu sebagai al-khaliq bersumpah dengan sesuai apa yang Allah inginkan di antara makhluknya. Kumaha Allah wae gitu kan, bahasa gampang. Kumaha Allah wae rek disumpah naon wae oke. Allah sumpah dengan waktu silahkan, Allah sumpah dengan benda silahkan. Kan nanti sumpah itu kan ada dengan waktu, ada dengan benda gitu. Isim. Misalkan wasyamsi berarti benda. Tapi upami walaili berarti waktu. Berarti antara itu ada kesinambungan, ada keterkaitan antara itu. Kata Imam Asy-Sya'bi, Allah sebagai Al-Khaliq itu bersumpah sesuai yang Allah inginkan dari makhluknya. Wal makhluqu, sedangkan makhluk la yanbaghi lahu an yuqsima illa bil khaliq. Sedangkan kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan seperti tadi, kecuali harus bersumpah demi Allah. Nah, itu bedanya. Jadi kangge Allah mangga bade sumpah naon oge Allah Maha uningan. Tapi mun urang sebagai makhluk mun sumpah ulah sumpah-sumpah seperti tadi tidak boleh. Termasuk kita sumpah selain kepada Allah, sumpah ke Nabi demi Rasulullah, salah. Tidak boleh. Al-hilfu ya, bersumpah bi ghairi tidak boleh. Demi Allah, demi Rasulullah, salah. Total salah. Harusnya demi Allah, itu Karena kita sebagai makhluk, la yanbaghi lahu an yuqsima illa bil khaliq. Tidak boleh kita sebagai makhluk bersumpah kecuali atas nama Allah. Wallahi, demi Allah gitu.
Sumpah-sumpah teh. Tak sumpah pocong itu haram. Tidak boleh ya. Harusnya sumpah kepada Allah. Tetap mengawali ya, mengawali. Jadi wan najmi demi bintang. Wan najmi demi bintang. Nah, subhanallah ya, ini panjang lagi. Tapi kita bacalah ke bawah. Silakan. Ayat pertama dulu. Nah, berhenti dulu. Kan jelas ya, kemarin kita jelaskan. Imam Mujahid punya murid namanya, diantaranya Ibnu Abi Najih. Tuh. Semakin kita paham, oh iya Ibnu Abi Najih itu muridnya Mujahid. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Begitu kan? Sejarah itu bakal begitu. Makanya hafalkan dari sekarang biografi ulama-ulama yang agung. Baik, sebelum diteruskan. Ikhtalafal mufassiruna. Mufassir itu ikhtilaf. Berbeda pendapat. Nanti lihat kajian ikhtilaf. Ada yang tanawu, ada yang tadod. Kalau tanawu, ikhtilaf yang beraneka ragam tapi bisa kita kompromikan. Nanti ini bisa tidak kita kompromikan. Ada 3 ya, 3 pendapat di sini. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi ikhtilaf mufassir tentang memaknai wan najmi idza hawa. An najmi idza hawa tanawu. Ya. Wan najmi, najm di sini apa? Ya. Yang pertama, istamir. Yani bin najmi as-suraya idza saqatat ma'al fajr. Wa kadza ruwiya an ibn Abbas wa Sufyan ats-Tsauri wa ikhtarahu ibn Jarir. Tos. Eta nu kahiji. Cirian nu kahiji, cirian. Ciriannya A itu A B C D. Yang pertama, ini ikhtilaf ya, ingat ikhtilaf. As-suraya idza saqatat ma'al fajri. Ternyata wan najm di sini adalah suraya. Mun dibahasakeun bahasa urang teh bintang terus jadi nama kejora ya. As-suraya teh. Bintang kejora. Kantos ninggal teh. Ada di mana bintang mana kejora as-suraya. Bintang kejora idza saqatat apabila jatuh ma'al fajri bersamaan dengan waktu fajar. Jadi waktu fajar, waktu menjelang subuh, bintang jatuh, bintang kejora jatuh, namanya an-najm. Itu pendapat pertama menurut Mujahid. Demikian juga menurut Ibnu Abbas, Sufyan ats-Tsauri, bahkan Ibnu Jarir at-Tabari dina tafsirna, kan dicek betul tidak ya. Kalau kajian mendalam betul tidak ya, waqtarahu Ibnu Jarir, cek Ibnu Katsir teh betul tidak. Kita bongkar tafsir at-Tabarinya tentang tafsir yang ini, kita baca oh iya betul. Makanya seolah-olah kita sedang membaca Ibnu Jarir juga. Tafsir Ibnu Jarir, orang baca tafsir Ibnu Jarir, orang baca tafsir Ibnu Abbas, orang membaca tafsir Mujahid, seolah-olah begitu. Ketika kita membaca ini. Jadi yang pertama bintang kejora yang jatuh bersamaan di waktu fajar. Itu wan najmi idza hawa. Bintang kejora jatuh. Ini ikhtilaf, sekali lagi ikhtilaf. Tawakal langsung pegang tongnya, lamun ikhtilaf teh tinggal ya perbedaan pendapat mana wae gitu. Kalaulah Ibnu Katsir tidak menyodorkan, menunjukkan silahkan pilih. Tapi kalau Ibnu Katsir mengatakan qultu menurut saya ya nu loyog cocok, itu yang benar berarti. Tapi tidak menyalahkan yang di atasnya yang lainnya. Tapi kalau beliau langsung mengatakan ini warroji yang kuat, oh berarti dia sedang melemahkan pendapat yang lainnya. Memang disiplin ilmu ulama begitu. Kalau ada perbedaan pendapat itu langsung ana khairun minhu, bukan. Ulama yang jembar ilmu itu akan berpikir meluas. Ya saya ini benar, insya Allah benar gitu ya. Yang lain jangan disalahkan. Mungkin ada ilmu yang beda cara memandang dalam pandangan menetapkan satu hukum. Nah, itu ikhtilaf.
Kecuali mun daya dalil ya. Daya dalil. Kalau daya dalil mah mau di bahasa bid'ah hakiki, bukan bid'ah idhofi. Jadi ada dua bid'ah. Pendapat kedua. Sudah. Salah berarti ya. Beda itu harga. Kitabnya beda harganya. Mun baca yang mun melihat ini pastikan bacanya tiluanana di tasydid. Sin tasydid, dal tasydid, ya tasydid. Jadi bagaimana? Nah, begitu. Ingat selalu ini akan muncul terus. Tafsir As-Suddi. Diulang. Annaha az-zahratu. Ini pendapat kedua cirian. Jadi Imam As-Suddi mengira bahwa berarti tafsir As-Suddi yang ini. Wan najmi idza hawa itu adalah az-zahra, bintang bukan suraya, bukan kejora tapi bintang Zahra. Nah, nanti Zahra ya. Artinya nanti oleh Imam Ustadz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau membeberkannya luar biasa. Hikmah gitu. Hikmah kenapa dibahas tentang sumpah An-Nujum. Kenapa gitu? Sampai banyak ininya. Beliau secara sains itu beliau menurunkan tentang An-Najm gitu. Ini kan kita terbayang bintang kejora nu mana, bintang Zahra nu mana. Bagi mereka itu tahu nama-nama bintang itu. Urang mah rasi bintang paling apal teh Libra, naon deui apal Libra. Sudah lupa. Paling nu kitu nu naon anu horoskop teh nu kitu nya menatap masa depan manusia itu yang syirik itu ya. Yang kedua, yang ketiga tasydidkan haknya. Hun. Nah, hu di sini bukan hu domir ya. Ittajaha yattajihu ittijahan. Jadi wajhun itu. Jadi yang ketiga menurut Ad-Dhahhak. Imam Ad-Dhahhak mengatakan wan najmu idza hawa itu idza rumiya bihi asyaitonu. Idza rumiya syayatinu bihi begitu. Jadi naibul fa'il. Idza rumiya bihi syaitan. Ad-Dhahhak mah kitu pendapatnya. Wan najmi idza hawa. Apa maksudnya? Idza hawa itu idza rumiya bihi asyayatinu, apabila syaitan dilempar bihi dengan najm yang itu. Lihat Ibnu Katsir menegaskan wa hadzal qaul. Nah, ya penting itu dicirian kita teh. Wa hadzal qaul pendapat nu iya ya, maksud nu ieu teh ad-Dhahhak ya. Kan asal ada beda. Lahu ittijahun, itu ada ittijah. Ittijah teh orientasi atau ada kecenderungan, harus kita teliti gitu. Karena unik kalau disebutkan ini. Nah, nanti kita buka lagi di yang lain-lainnya. Nah, tadi saya baca masih di tafsir Ibnu Katsir ya. Di tafsir Ibnu Katsir saya bacakan tentang fungsi nujum dalam Quran. Apa? Disuruh saya baca tadi Al-An'am 97. Sok baca langsung. Hafal langsung. Wa huwal ladzi. Katalar. Azka atau saha? Wa huwal ladzi ja'ala lakum. Langsung. Lakumun wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma. Al-An'am 97. Kalau tidak ada, lihat. Haikal apa? Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu. Ya, yang itu bacakan. Dikri.
Satu ayat saja membuat kita itu terkesima atau terkagum-kagum. Itu tinggal. Dan dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang, nujum, bintang-bintang. Apa fungsinya? Menurut surah Al-An'am 97, litahtadu, agar kalian bisa menjadikan hidayah, petunjuk. Biha, dengan bintang-bintang itu petunjuk apa? Fi dhulumatil barri, di dalam kegelapan-kegelapan darat, wal bahri, dan kegelapan laut. Berarti jadi sebagai naon kita? Ah, itu. Jadi ilmu yang ini. Orang keur di laut ningali bintang. Orang keur di darat ningali bintang. Ayeuna mah kan menggunakan jam ayeuna mah. Tapi zaman dulu kan melihat bintang-bintang yang di langit, diperhatikan. Mana bintang Kejora, mana bintang Zahra, mana bintang-bintangnya, dan digunakan untuk kehidupan manusia akhirnya. Oh, tandena ieu. Tiga eta teh bab corona kan. Bulan naon hari teteh? Kayak bakal ieu cenah bakal hilang. Ayeuna buktina acan. Intinya ketika mereka yang melihat ke alam ini ingin menunjukkan bahwa najm di sini fungsinya sebagai pemberi petunjuk di dalam kegelapan daratan dan lautan. Nanti besok kita masuk ke ayat berikutnya, fungsinya sahibukum yaitu Muhammad di sini sebagai apa? Pemberi hidayah juga. Saling keterkaitan. Kalau bintang sebagai penunjuk arah nanti di lautan, di daratan kita jadi tahu karena gelap. Sedangkan gelapnya kehidupan manusia diberikan penerang. Oleh apa? Munculnya sosok Muhammad sebagai Rasulullah. Makanya sangat pas walaupun hanya satu ayat. Wan najmi idza hawa, langsung ma dhalla. Inilah muqsam alaihnya di sini justru. Besok kita akan bahas. Itu baru ketiga ya, tentang apa fungsi ketiga dari najm itu adalah litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, sebagai petunjuk. Kalau kita nanti di waktu malam baik di darat atau di laut jadi petunjuk, dan sekarang betul jadi ilmu bagi almanak nautika NASA yang maritim itu menggunakan, kalau di laut menggunakan ya dengan keilmuan sains yang sekarang canggih, menggunakan lihat keadaan alam. Begitupun yang di darat, begitupun yang di udara, itu pasti menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di atas langit. Berarti tidak sembarang Allah menciptakan yang di atas matahari, kemudian bulan, kemudian bintang-bintang, itu tidak sembarang. Yang keempat, belum. Kemudian berikutnya, fungsi nujum adalah zinatan lis-sama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih. Berarti sebagai perhiasan dunia, perhiasan yang melihatnya jadi kerlap-kerlipnya bintang itu kan membuat kita kagum gitu. Padahal sieun itu. Sieunna naon? Ragrag. Terlihat kecil itu karena saking jauhnya, saking jauh, kecepatannya luar biasa. Wahbah Syekh bahwa Zuhaili mengatakan fasur'atu nuril kaukab, kecepatan cahaya bintang 300 km fi tsaniyah, 300 km ya, 300.000 kilometer Fitsaniyah, saniyah teh second ya, detik 300.000 kilometer per detik kecepatan cahayanya. Kan semakin gagah Allah. Innan nura tajri haulal ardi fi sub'i thaniyatin marratan wahidatan wasyamsu akbaru minal ardi. Matahari lebih besar daripada bumi bimilyun wa thalathumi'ati alfin marrah, 1.300.000 kali lipat bumi. Cari ya,
Wahya wahidah min 30,000 milyun syamsin. Matahari yang kita lihat itu besarnya 1 juta, kata ini ya, tafsiran Munir, 1.300.000 kali lipat besar bumi. Matahari yang kita lihat itu satu dari 30.000 juta, 30 alfi ribu milyun juta, 30.000 juta syams, matahari-matahari yang lain begitu. Wan nizam syamsi wal kawakibus sayyarah al ihda asyrat juz'an min alamil mujarradah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Terakhir kata beliau, al-i'jaz al-Qur'ani fil falak, kemujizatan Al-Qur'an di falak, di alam semesta, akbaru min i'jazil Qur'ani fit tib wal insan. Lebih banyak, lebih besar daripada kemujizatan Al-Quran dalam bidang kesehatan dan manusia. Oleh sebab itulah banyak ayat-ayat agar kita bisa num'inun nazar fi ayatihil kauniyah wa naktashifu zawahirul kaun. Itu kata Syekh Al-Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala tentang bab An-Najm. Kemudian terakhir, mangga keempat, nah, nu kaopat naon? Al-Qur'anu idza nazala. Tuh ada beda. Mujahid nu tadi kitu, ayeuna nu ieu kieu gitu. Itu kan ikhtilaf mufassirun. Yang dimaksud dengan wan najmi idza hawa yaitu Al-Qur'an idza nazala. Demi Quran apabila turun, kan jadi aneh gitu. Aneh, tapi ini berdasarkan dalil. Istamiyat terakhir. Nah, di situ. Terus jika kita perhatikan surah Al-Waqiah ayat 75 sampai 80, ini mirip dengan yang di atas. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum. Kenapa miripnya? Lihat, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Nujum tuh, najm. Wa innahu laqassamun law ta'lamuna azim. Asalnya begini, wa innahu laqassamun azimun law ta'lamun. Tapi ente teu puitis gitu mah. Maka dikaditukeun tah naatna. Berarti si naat artinya bolehnya disanding dengan kata yang lain. Tak aslinya mah tadi wa innahu laqassamun azimun gitu. Kenapa diakhirkan azim? Supaya murwakanti, puitis. Mim tuh kan? Mim, nujum, azim. Terus nanti nun semuanya, maknun, mutahharun, alamin. Maka tidak aneh orang-orang Arab berdecak kagum ketika ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW, karena yang mereka fahami tentang apa yang dibacakan oleh Nabi, para sahabat yang mereka dengar, itu betul-betul membuat terbuka hati nurani mereka. Kalau Allah sudah memberikan hidayah. Kenapa? Ini bahasanya walaupun mereka orang Arab, ini bukan bahasanya orang Arab, tapi ini adalah kalam ilahi. Kalam ilahi yang luar biasa. Ini kan makiyah. Berarti orang-orang kafir itu mendengar. Nah, yang ini ayat wan najmi idza hawa. Terus ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Terbayang gitu. Muhammad teu gelo, mereka sadar diri. Tapi sekali lagi, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Itu kuncinya di situ. Jadi inilah kita bahas satu ayat dulu ya. Insyaallah kita besok masuk ke ayat kedua tentang perbedaan dol dan ghawin. Dolin dan ghawin. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan hari esok. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.